Warga menamai pemukiman baru itu Tarumapura, kota di tepian sungai penuh tumbuhan tarum. Seiring waktu, Tarumapura tumbuh menjadi pusat perdagangan kecil. Pedagang dari pesisir Sunda mulai berdatangan. Jalur darat dari pedalaman ke pantai semakin ramai. Tarumapura pun menjadi simpul pertemuan berbagai budaya. Dari sini muncul struktur kepemimpinan awal. Seorang kepala suku memimpin sebagai raja kecil. Para tetua adat membentuk dewan untuk menyusun aturan hidup. Mereka menyelesaikan perselisihan antar kelompok. Pada masa ini, pertanian berkembang pesat. Sistem irigasi awal dibangun mengikuti alur sungai. Kemajuan ini menjadi fondasi lahirnya Tarumanegara, sebuah kerajaan agraris maritim tertua di Jawa Barat. Memasuki abad keempat Masehi, muncul tokoh besar bernama Purnawarman. Ia kelak membawa Tarumanegara menuju puncak kejayaan. Purnawarman mahir berperang dan berwawasan luas. Ia menguasai hukum, pertanian, diplomasi, dan strategi laut. Saat naik takhta, reformasi besar segera dilakukan. Hukum diperkuat dan perdagangan dihidupkan kembali. Pelabuhan baru dibangun di muara Sungai Citarum. Pelabuhan ini menyambut kapal dagang dari India. Tarumanegara mulai dikenal pedagang India Selatan. Emas, manik-manik, dan kain mewah pun masuk. Perdagangan yang makmur memajukan pusat kota kerajaan. Pasar besar dan dermaga luas mulai berkembang. Keamanan dijaga pasukan kerajaan yang terlatih. Jalur dagang menjadi aman dari perampok. Pasukan Tarumanegara terkenal disiplin dan gesit. Mereka menguasai medan hutan dan sungai. Benteng-benteng kecil dibangun di titik strategis. Ketegangan dengan kerajaan-kerajaan kecil pun meningkat. Serangan mendadak terjadi di wilayah barat. Inilah perang pertama di era Purnawarman. Purnawarman memimpin langsung di medan tempur. Strateginya berhasil memukul mundur musuh. Kemenangan ini mengukuhkan Tarumanegara sebagai kekuatan utama. Setelah perang, diplomasi, dan perdagangan diperluas, Tarumanegara pun melangkah sebagai kerajaan besar di tanah Sunda. Utusan kerajaan lain datang menjalin damai dan dagang. Hubungan ini membuat Tarumanegara dikenal luas di Asia Tenggara. Pada masa ini, prasasti mulai didirikan. Prasasti mencatat kejayaan Raja Purnawarman. Prasasti Ciaruteun menampilkan telapak kaki raja. Telapak kaki itu dianggap diberkati para dewa, menegaskan kewibawaan sang raja. Prasasti Tugu mencatat proyek Sungai Gomati, sebuah pengerukan besar kerajaan. Proyek ini mencegah banjir dan memperluas sawah. Kemakmuran rakyat pun meningkat. Raja dihormati sebagai pemimpin dan pelindung, pembawa kesejahteraan bagi negeri. Di istana, seni dan ilmu berkembang pesat. Kaum bangsawan muda belajar Sanskerta. Mereka mempelajari politik dan strategi. Birokrasi kerajaan pun semakin kuat, namun ancaman kembali muncul dari luar. Kerajaan tetangga mulai bergerak. Purnawarman memerintahkan penjagaan perbatasan. Pengintai menyusuri hutan dan lembah. Mereka menemukan tanda persiapan serangan. Laporan segera dikirim ke ibu kota. Raja memanggil para panglima. Sidang darurat pun digelar. Pertahanan sungai dan lembah diperkuat. Strategi disiapkan dengan cepat. Malam berikutnya, benteng diserang mendadak. Pertempuran terjadi dalam gelap. Pasukan Tarumanegara bertahan gigih. Meski musuh lebih banyak, Raja mengirim bala bantuan segera. Bantuan tiba tepat waktu. Musuh pun terdesak mundur. Ancaman ini terbukti sangat serius. Tarumanegara pun bersiap menghadapi perang besar. Mata-mata dikirim jauh ke wilayah musuh. Serangan itu dipimpin koalisi kerajaan kecil. Koalisi merasa terancam oleh Tarumanegara. Purnawarman pun segera bertindak. Ia memerintahkan persiapan pasukan besar. Sasarannya pusat kekuatan musuh. Pasukan bergerak menyusuri jalur sungai. Logistik pun berjalan lancar. Mereka menembus rawa dan hutan lebat. Medan berat tak menghentikan langkah. Disiplin menjaga pasukan tetap maju. Musuh melancarkan serangan gerilya.
Serangan datang dari balik pepohonan. Tarumanegara membalas dengan strategi matang. Pasukan musuh terpukul dan goyah. Keunggulan mereka pun runtuh. Jalan menuju pusat koalisi terbuka. Pasukan Tarumanegara terus mendekat. Mereka tiba di dataran tinggi pertahanan musuh. Benteng lawan dijaga ketat. Purnawarman mengamati dan menyusun rencana. Strategi pengepungan pun disiapkan. Pasukan membangun kamp di titik strategis. Keesokan hari, pengepungan dimulai. Anak panah memenuhi langit pertempuran. Benteng diserang dari berbagai arah. Pasukan menyerbu dari depan dan lembah. Pertempuran berlangsung sengit. Tarumanegara perlahan menguasai medan. Pertahanan samping musuh ditembus. Musuh panik dan kehilangan kendali. Pasukan koalisi mulai menyerah. Kekuatan koalisi pun hancur. Stabilitas wilayah kembali pulih. Purnawarman pulang ke ibu kota. Ia disambut sebagai pahlawan kejayaan. Memasuki abad ke-7, kekuatan Tarumanegara mulai melemah. Wilayah pesisir dikuasai kekuatan baru yang agresif. Pedagang asing pun beralih ke pelabuhan lain. Perdagangan menurun dan ekonomi kerajaan melemah. Di pedalaman, bangsawan lokal memperkuat kekuasaan sendiri. Situasi ini membuka jalan bangkitnya kerajaan Sunda. Sunda muncul sebagai kekuatan baru di Tatar Pasundan. Wilayah inti Tarumanegara diambil alih secara bertahap, termasuk pusat pemerintahan lama. Meski meredup, budaya Sunda tetap bertahan, bahkan berkembang semakin kuat. Warisan Tarumanegara tidak pernah hilang. Prasasti dan arca menjadi bukti sejarah. Prasasti Ciaruteun memuat telapak kaki Purnawarman, simbol kekuasaan seorang raja besar. Aksara Palawa menegaskan pengaruh India Selatan. Prasasti Kebon Kopi dan Muara Cianten turut menguatkan bukti. Telapak kaki gajah melambangkan kekuatan kerajaan. Sungai-sungai buatan Purnawarman tetap dimanfaatkan, menjadi nadi ekonomi dan budaya masyarakat Sunda. Arca Wisnu menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu. Dewa dihormati sebagai pelindung kerajaan. Artefak-artefak ini membentuk identitas Jawa Barat. Melalui warisan inilah Tarumanegara terus dikenang. Berabad-abad berlalu, jejak Tarumanegara tertutup zaman. Namun, bukti sejarahnya masih tersembunyi di dalam tanah. Penggalian modern membuka kembali kisah yang hilang. Setiap prasasti menambah potongan sejarah kerajaan ini. Para sejarawan menyusun ulang perjalanan Tarumanegara. Purnawarman muncul sebagai tokoh utama masa keemasan. Meski kerajaan runtuh, nama Purnawarman tetap dikenang. Ia dikenang sebagai pemimpin besar dan visioner. Kisahnya menginspirasi lahirnya kerajaan Sunda. Sunda meneruskan sebagian tradisi Tarumanegara. Identitas baru terbentuk tanpa melupakan masa lalu. Warisan hidup dalam tradisi dan nama tempat. Tarumanegara hilang sebagai kerajaan, bukan sebagai identitas. Selama sejarah diteliti, namanya tetap dikenang. Penelitian terus membuka wawasan baru. Generasi muda mulai mengenal kembali kerajaan tua ini. Film, animasi, dan buku menjaga kisahnya tetap hidup. Dari prasasti sederhana, lahir cerita peradaban besar. Peradaban yang membangun sungai dan menegakkan hukum. Purnawarman menjadi simbol kepemimpinan bijaksana. Pengaruhnya mengalir hingga masa kerajaan Sunda. Sejarawan terus menyatukan potongan masa lalu. Temuan hari ini menjadi warisan masa depan. Warisan itu bukan hanya benda, tetapi jati diri. Tarumanegara mengajarkan arti kebijaksanaan dan persatuan. Inilah kisah Tarumanegara, warisan abadi Jawa Barat.